Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Saiko Auto. Ya, gimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat, waras, tidak kurang suatu apapun, dan selalu diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki yang panjang, dan umur yang barokah. Amin Allahumma amin. Oke, kali ini saya akan apa ya? Alala, apa ya? Wah, ya intinya saya akan merekomendasikan sebuah karbu yang menurut saya itu enak digunakan, terutama karbu Jepangan ya. Ini karbu Jepangan, saya ada dua rekomendasi karbu karena saya menggunakan karbu ini dan itu. Karbunya saya pernah menggunakan dan merekomendasikan. Setelah ini konten ini ada requestan dari teman-teman dan saya akan mencoba menjelaskan plus minusnya ya. Saya langsung menggunakan karbu Jepangan karena saya ada masalah di isepan ya. Itu udah saya bahas kemarin, plus minus keunggulan menggunakan karbu Jepangan dan karbu standar Vespa. Kali ini saya akan merekomendasikan karbu Jepangan yang enak digunakan atau mudah disetting di Vespa saya ya, terutama ya. Yang pertama ini adalah karbu CPO PWK 28. CPO PWK 28 dan bernomor seri CPO 7795M01. Ini nggak tahu ya CPO ori apa nggak tahu. Saya beli di Shopee dengan harga kurang lebih 280.000 atau range di sekitar 300-an. 300.000 ke bawah atau 300.000 ke atas dikit ya. Pada waktu itu di zaman 2020 kayaknya saya mengganti karbu CPO ke motor yang coklat. Saya menggantinya ke motor yang coklat sebelum saya pergi ke Jawa Timur ya. Saya menggunakan karbu CPO. Oke, keunggulan karbu CPO sendiri adalah satu, mudah disetting. Yang kedua, plug and play ya. Plug and play kepada intake susun, kepada intake tanam, itu plug and play. Dan tidak copotan. Pada waktu itu tidak copotan. Ini plus minusnya. Plusnya dulu, plusnya ini seperti itu. Dan plusnya lagi, ini dua buah baut untuk tutup skepnya itu menggunakan baut L. Sangat-sangat mudah untuk dilepas dan dipasang. Setelah itu settingannya kami menggunakan settingan bawaan. Biasanya di dusnya ada dua pilojet main jet. Ada satu pilojet main jet yang sudah terpasang dan saya langsung menggunakan pilojet main jet yang sudah dipasang. Minusnya apa ya? Ini minusnya cuma ada dua pilihan warna, yang satu kayak poles stainless, yang satu warna hitam seperti ini. Minusnya itu. Kedua, pertama setting sering tekor, mungkin settingannya belum ketemu jadi sering tekor. Terus yang ketiga minusnya, kalau kalian saat mencuci tidak ditutup, itu air bisa masuk ke dalam. Ya hampir semua karbu seperti itu ya. Jadi ya itu minusnya umum lah. Settingannya mudah, plusnya tampilannya yang menurut saya cukupan. Dan minusnya cuma ada pilihan dua warna, serta kadang juga mungkin settingannya ya. Pertama settingan itu kadang ngorok, setelah itu aman sih. Ini juga mungkin karena pemakaian karet-karetnya mulai pada bantat ya, bantat atau keras. Ya mungkin ini CPO seperti itu dulu plus minusnya. Setelah itu saya merekomendasikan karbu Sutco juga. Sutco itu hampir kakak adik dengan CPO ya. Sutco itu hampir kakak adik dengan CPO. Sutco-nya waktu itu saya juga menggunakan Sutco, bukan ori ya. Harganya juga kurang lebih sama di range 300-an. Karbu Sutco gampang disetting juga, ini juga kenceng ya.
Ini kenceng, kanan kirinya kenceng, bautan atasnya juga bagus pakai baut L, dipasang juga PNP, Sutco dan CPO saya merekomendasikan. Setelah itu ada satu karbu lagi yang saya rekomendasikan, yaitu karbu yang saya pakai di Vespa warna oranye ini. Ini saya menggunakan karbu merek Panom. Ya, tidak salah dengar kalian. Panom itu harga karbunya sangat murah, di range sekitar 200-an ke bawah, dan ini saya membeli waktu itu 130.000 di Shopee juga bersama ongkirnya. Kurang lebih ya 130 lah sama ongkir. Dan plusnya satu, karbu ini juga mudah disetting. Kedua, ini juga plug and play. Ketiga, digunakan juga enak ya. Tapi lumayan banyak minusnya daripada yang CPO tadi. Di karbu ini, karbu Panom ini, putaran angin atau yang bawah ini nih, fokuskan lagi. Nah, putaran anginnya itu suka kenceng kendo sendiri ya, jadi kadang-kadang bandang. Ini juga kemarin pas dibawa kakak saya bandang karena putaran anginnya itu kenceng sendiri, putaran angin bawah. Dan ini sih lumayan kenceng, ini putaran gasnya lumayan kenceng, tapi putaran anginnya itu rada gampang kendor dan muter. Jadi ini direkomendasikan atau harus diakali lagi menggunakan putaran angin dan dalamnya sedikit diganjal ya. Ini sih udah enak lagi karena disetting-setting dikit oleh mekanik sini. Setelah itu minusnya lagi, baut atas, baut skepnya itu menggunakan obeng plus. Jadi kalau yang sebelah kiri ini, sebelah kiri saya, kalau saat mengendorkan itu nabrak atas. Jadi harus sangat berhati-hati atau dilepas dulu. Itu menurut saya minus. Jadi ini kurang enak. Kalau kunci L kan bisa enak ya, karena dia L, pakai L yang pendek, cuma dikendorkan saja. Ini minus menurut saya, membuat pengguna rada susah. Kalau kalian kepengen dipermudah, ini harus diganti. Tapi saya biarkan dulu karena saya menggunakan konten ini untuk merekomendasikan ya. Jadi rekomendasi yang terbaik masih dipegang oleh CPO. Ini karbu Panom belum terlalu baik menurut saya, tapi digunakan lumayan enak. Setting-settingnya juga tidak terlalu lama. Untuk Vespa bisa dikatakan standar ya, cuma sehernya aja diganti. Yang lain-lain oprek-oprekannya standar. Karbu seher juga standar king ya, bukan standar Vespa lagi, tapi kan masih cc-nya nggak terlalu tinggi, itu bisa digunakan dan aman digunakan. Oh iya, setiap karbu Jepangan itu pasti minusnya di kabelnya ya. Kabelnya itu sangat meliuk-meliuk, jadi kadang berat kalau tidak bisa memasangnya. Kabelnya itu sangat berat kalau banyak lipetan-lipetan di daerah sini. Ini kemarin diakali pakai tutup karbu punyanya Honda Astrea. Ini kan sedikit bengkong, sedikit menekuk, itu digunakan dan diakali pakai punyanya Astrea. Dan karbu CPO-nya juga kemarin diganjel pakai itu dop mobil itu kan bengkong ya. Kalau kalian tidak mau pakai snack head yang harganya mantap itu, kalau lebih baiknya sih pakai snack head. Lebih baiknya pakai snack head yang langsung plug and play dan tidak banyak pengakalan, itu enak sekali digunakan. Mungkin itu 2 atau 3 karbu ya, CPO sama Panom yang pernah saya pakai dan itu saya rekomendasikan. Dan satu karbu lagi tadi adalah karbu Sutco, itu juga saya rekomendasikan. Kalau pakai karbu mahal kemungkinan besar sih lebih bagus ya, tapi saya budget pelajar jadi menggunakan karbu-karbu yang murah. Dan satu lagi saran saya, ini cuma saran saya, jika kalian menggunakan membran susun seperti ini, jangan pernah kalian menggunakan karbu PE. Kenapa sih jangan pernah atau nggak usah pakai karbu PE? Karena settingan angin dan settingan gasnya itu di sebelah kiri. Kalau bentuknya seperti ini, kalau bentuk karbunya menghadap belakang, jadi settingan anginnya bisa di sebelah
sebelah sini, di sebelah luar ya. Kalau kalian pakai membran susun, pakainya PE, itu settingannya ada di sebelah kiri di dalam, makanya nyetingnya lumayan susah. Kalau kalian tetap menggunakan PE ya monggo, tapi lebih baiknya kalau pakai membran susun yang menghadap depan, saya merekomendasikan menggunakan PWK. Oke, itu yang dapat saya rekomendasikan, dua karbu yang pernah saya pakai dan karbu Sutco yang saya rekomendasikan juga tapi saya belum pernah pakai. Ini kata Mas Reno yang sering mengoprek-oprek motor, Sutco juga sangat amat rekomendasi, mudah disetting dan plug and play juga. Ya mungkin cukup sekian aja ya, dua karbu ini saya menggunakan PWK semua dan ukurannya sama 28 semua. Di Vespa coklat juga 28 dengan spek standar Seher 5M punya Vespa. Dan ini juga Panom, spek standar cuma ganti Seher aja punya King. Dan yang perlu kalian perhatikan di saat pemasangan kabel gas, itu minusnya saat pemasangan karbu Jepangan, itu PR yang sangat diperhatikan adalah kabel gas. Jika kalian salah atau kalian kurang diperhitungkan, maka gas kalian akan berat. Kalau punya saya ini alhamdulillah sih gasnya ringan-ringan saja. Gasnya ringan, kembalinya cepet, jadi gampang ya. Pakai ini apa namanya, gas spontannya YZ KW juga, harganya 70.000. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa membantu bagi teman-teman yang ingin mengganti karbunya ke karbu Jepangan. Saya dua rekomendasi yang pernah saya pakai, jadi saya bisa ngomong karena fakta yang saya pakai, bukan dari kata teman-teman ya. Kalau ada yang lebih bagus, saran saya cari yang lebih bagus. Jika ada uang yang lebih, saran saya juga cari yang lebih, agar menunjang performa dan lebih enak, pasti lebih enak digunakan menurut saya ya. Tapi tergantung settingan-settingan berikutnya yang harus diperhatikan untuk menunjang performa yang lebih enak juga. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel ini bisa lebih berkembang, lebih banyak edukasi ya. Semoga lebih banyak edukasi dan hiburan untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih.